Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Kali ini kita akan membahas tentang malaikat agung. Siapakah saja mereka? Apakah Anda sudah mengetahui? Kalau belum, mari kita simak penjelasan dalam cerita Mogan kali ini. Nah, teman-teman terkasih, dalam litani malaikat agung Santo Rafael terdapat sebuah kalimat doa yang berbunyi, Santo Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang berada di hadirat yang maha tinggi, doakan kami. Nah, maka dalam Alkitab, malaikat agung yang sering disebut ada kurang lebih 3, yaitu malaikat Mikael, apalagi malaikat Gabriel, dan malaikat Rafael, dan yang keempat adalah Uriel. Dan mari kita kenal satu persatu siapa malaikat agung tersebut. Teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang Mikael. Mikael dikenal sebagai malaikat keadilan, dan dalam kitab Taurat mengenal malaikat ini sebagai penghancur Sodom dan Gomora, dan sebagai malaikat yang membantu penguburan Nabi Musa. Mikael adalah malaikat perang melawan iblis dan pengikutnya. Malaikat Gabriel memberitahu kepada Daniel saat ia memohon pada Tuhan untuk membawa bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem. Kerajaan Persia menentang aku, dan datanglah Mikael, salah satu pangeran kepala, datang untuk menolongku. Malaikat itu kemudian membicarakan mengenai akhir dunia. Para antikristus berkata, dalam waktu itu Mikael bangkit, sang pangeran agung yang berdiri di depan anak-anak manusia. Maka dalam Wahyu 12 ayat 7 dikatakan seperti ini, dan terjadilah perang besar di surga, malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya bertarung melawan naga. Nah, teman-teman, ada juga yang mengatakan jika Mikael salah satu dari kerub yang menjaga pohon kehidupan, ia dapat dimohon untuk bertarung melawan iblis, menyelamatkan jiwa-jiwa dari neraka pada saat sakratul maut. Mikael juga disebut penjaga sakramen Maha Kudus Ekaristi. Mikael adalah pemimpin bala tentara surga. Sebagai seorang prajurit, ia tidak hanya melindungi jiwa-jiwa, tetapi ia juga melindungi kita dari musuh dan melindungi Tuhan kita dalam sakramen-sakramen suci. Dan Mikael memiliki kuasa untuk menghukum siapapun yang berdosa melawan sakramen ini. Itu yang pertama tentang malaikat Mikael. Yang kedua, malaikat Gabriel. Dalam Injil disebutkan kehadirannya, dicatat dalam kitab Daniel, juga disebut dalam Injil. Ia menjelaskan penglihatan tentang banteng yang melambangkan kehancuran kerajaan Persia akibat dari ulah Alexander Agung. Ia juga memberitahu bahwa kerajaan itu akan dibagi di antara para jenderal mereka, termasuk juga jenderal Antiochus Epiphanes. Dan ia juga diberitahu oleh laki-laki yang bernama Gabriel yang terbang dan dengan lembut menyentuh dia dan meramalkan 7 minggu sebelum kedatangan Kristus. Gabriel adalah malaikat inkarnasi dan juga dikenal sebagai malaikat belas kasihan. Nah, teman-teman, malaikat agung Santo Gabriel disebut penjaga sakramen baptis. Gabriel adalah malaikat agung yang memberitakan kabar gembira dan kemenangan inkarnasi melawan dosa dan juga maut. Ia sering digambarkan memegang bunga lili yang melambangkan jiwa murni yang dihasilkan melalui sakramen baptis dan sakramen tobat.
Dua sakramen ini adalah buah penebusan Kristus. Benderanya melambangkan kasih sayang Bunda Suci yang universal. Itu malaikat Gabriel. Sedangkan yang ketiga adalah malaikat Rafael. Rafael artinya Tuhan yang menyembuhkan. Ia hanya muncul dalam kitab Tobit catat tersebut. Rafael, Tuhan yang menyembuhkan, ia hanya muncul dalam kitab Tobit. Siapa dia? Rafael adalah penjaga sakramen tobat. Rafael digambarkan membawa wadah minyak pengurapan dan ikan. Minyak itu melambangkan penyembuhan melalui sakramen pengakuan dosa. Ikan juga mengingatkan akan perlindungan yang ia berikan pada Tobit muda atas iblis Asmodai dan penyembuhan atas ayahnya yang buta. Itu malaikat agung Rafael yang sudah sebetulnya kita banyak kenal dalam Alkitab. Yang keempat adalah Uriel. Malaikat agung yang keempat ini disebut sebagai penjaga sakramen Krisma. Ia membawa pedang kebenaran bagi prajurit Kristus, yaitu kita melalui sakramen Krisma. Ia membawa api yang mengingatkan akan turunnya Roh Kudus pada Pentakosta dan bara yang merupakan karunia Roh Kudus. Malaikat juga mengingatkan kita jika hati harus dibakar dengan cinta tersuci pada Tuhan, seperti pada serafim, seperti hati suci Yesus dan juga Maria. Malaikat Uriel membawa neraca yang melambangkan penilaian tindakan dari kita. Ia juga melambangkan neraca milik keadilan sejati yang akan menimbang kita di hari penghakiman. Memang dia kurang dikenal dalam Alkitab. Uriel, malaikat agung Uriel yang memerintah pemerintahan dan juga kedamaian. Malaikat ini membawa pedang yang menjaga Taman Eden. Sebenarnya kalau kita mau melihat dan mengenal wujudnya itu adalah seorang laki-laki yang membawa pedang menyala. Keren ya, Uriel tuh membawa laki-laki membawa pedang menyala. Ia dipanggil malaikat petir dan teror. Dia diidentifikasi sebagai serafim dan serubim sekaligus, dan dikenal dalam kitab Wahyu yang memanggil para burung untuk membinasakan para iblis, yang memperingatkan juga Nuh akan air bah. Itu malaikat Uriel sebagai malaikat agung yang keempat.